Semua kepala sekaligus telinga. Dan itu sekali saja. Dari Pekanbaru ke negeri Baghdad, sampai di Baghdad balik lagi ke Pekanbaru. Salam ini salam yang diajarkan Nabi Muhammad, yang menjawabnya insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang ketiga hari ini tentang rukun wudhu itu adalah mashur ra's, yaitu mengusap kepala. Usap kepala, bukan usap rambut ya, usap kepala. Tapi ada juga yang memasukkan pembahasan ini mengusap rambut. Jadi kalau usap rambut tuh rambutnya begini. Kalau usap kepala itu memang kulit kepalanya. Kenapa digunakan bahasa mengusap kepala? Karena nanti ada orang yang tak berambut. Jadi kalau tak berambut pun dia tetap ada perintah untuk mengusap kepala. Mashur ra's ya. Wa ma'nahu al-isabatu bil balal. Nah, yang maksud dengan mengusap kepala ini dia yang penting basah saja, Pak. Jadi di kepala ini tujuannya basah. Tak perlu digosok ya, tak perlu begini. Nah, kalau tangan kemarin harus digosok, kalau kepala. Nah, tentang takarannya inilah yang ada perbedaan para ulama kita. Nah, yang pertama menyampaikan tentang mashu jami'u ra'sahu, semua kepala. Ya, semua kepala inilah yang harus dibasuh ketika berwudu semuanya. Nah, mulainya dari depan, berakhirnya dari belakang. Kemudian balik lagi ke depan. Jadi cara yang mau pakai pendapat tuh pertama begini. Itu balik lagi deh. Itu semua kepala. Dan ini dipakai oleh kalau ulamanya Imam Malik, semua kepala. Jadi ulama kita sepakat tentang kepala ini rukun wudu, harus dibasuh, ya, harus diusap. Hanya berbeda tentang ukurannya, haruskah semuanya atau sebagiannya. Nah, kata Imam Malik semuanya, jami'a ra'sahu, semua kepala, itu Imam Malik. Kata Imam Ahmad bin Hambal, semua kepalanya, summa udhunaihi, dan telinganya. Jadi ada model orang wudu ya begini. Semua kepala sekaligus telinga. Dan itu sekali saja. Ya. Kalau yang kepala seluruhnya tadi sekali juga, Pak. Jangan dibuat 3 kali. Habis air masjid. Sekali. Kalau yang mau buat 3 kali ada. Kalau yang mau 3 kali itu dia bukan semua kepala yang 3 kali. Jadi memang harus duduk pembahasan ini. Ya, jangan sempat semua kepala kita basuh tapi kita buat 3 kali. Kalau yang mau mengusap kepala seluruhnya boleh. Tapi kalau yang 3 kali untuk seluruh kepala itu kita tanya ini fikihnya siapa gitu. Karena harus sesuai pasangannya gitu. Sama dengan kalau kita kaji tentang sholat, ada orang yang baca Al-Fatihah pakai bismillah, jahar bismillah. Tapi ketika kunut dia tidak kunut, itu agak sungsang. Nah, kalau pasangannya itu kan udah ada pasangan masing-masing. Nah, jadi kalau seluruh kepala boleh, seluruh kepala sekaligus dengan telinga boleh. Nah, lalu yang ketiga pilihannya adalah nih setelapak tangan. Untuk kepala ini takarannya setelapak tangan.
Kenapa setelapak tangan? Karena hadis ini dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dia mengusap kepalanya hanya bagian depan kepalanya saja. Dan diperkirakan itu setelapak tangan. Dari mana perkiraannya? Perkiraannya berdalil. Karena Allah katakan wamsahu biruusikum. Ada huruf ba di situ. Biruusikum. Wamsahu biruusikum. Harusnya kalau kaidah bahasa Arabnya wamsahu ruusakum, itu aja. Tidak perlu pakai biruusikum. Kenapa harus pakai huruf ba? Itu dikaji oleh ulama kita. Ternyata ba yang dimaksud dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 itu adalah babul alah, menunjukkan alat. Alat untuk mengusap kepala itu adalah tangan. Maka takarannya setelapak tangan. Nah, itulah bahasa Arab itu, satu huruf aja ada artinya. Nah, tapi kalau kaji tasawuf beda lagi dia. Huruf ba itu menunjukkan alat. Kalau kita pernah dengar kisah Nabi Musa dikejar oleh Firaun, Nabi Musa itu kan memukul tongkatnya di Laut Merah. Pertanyaannya, bagaimana setakar dan seukuran apa Nabi Musa memukul Laut Merah itu? Misalkan kalau ini tongkatnya, Pak, apakah diginikan saja oleh Nabi Musa? Tik, nah lalu terbelah laut itu. Atau berulang kali terbelah lautnya. Nah, ternyata dari huruf ba tadi idrib bi asaka. Ada huruf ba di situ, Pak. Ba itu tadi menunjukkan alat. Maka cara Nabi Musa alaihissalam membelah lautan itu sesuai dengan perintah Allah seukuran tongkatnya. Nabi Musa memukul laut itu seukuran tongkatnya. Jadi bukan dipukul tik, nah udah gitu. Tapi seukuran tongkatnya. Terbelah laut itu. Segitulah ukuran Nabi Musa alaihissalam memukul lautan sehingga terbelah itu yang namanya laut tadi. Disebut Laut Merah, tapi kini tengok tak ada merahnya. Ada berubah merahnya. Laut biru ini kan. Wamsahu biruusikum. Nah, lalu Imam Syafi'i mengatakan in kana kulluhu jaiz, kalau seluruhnya itu boleh, wa ba'dhuhu jaiz, maka sebagiannya juga boleh. Sebagian dalam pendapat Imam Syafi'i ini minimal 3 helai, minimal. Jadi tak usah juga karena kuat kali Imam Syafi'i ya gitu ya. Akhirnya 3 helai saja diambilnya. Mau wudu ambil 3 helai. Kok gitu wudu ya Imam Syafi'i Pak Ustaz? Itu kuat betul Imam Syafi'i. Jadi setelapak tangan, kalau setelapak tangan 3 kali. Nah, kalau yang seluruh kepala sekali, Pak. Karena Imam Malik menyuruh sekali saja. Dari depan ke belakang dari ini. Ada yang sekali dengan telinga. Boleh. Terus timbul pertanyaan, yang mana yang benar? Mana betul? Tiga-tiganya betul. Yang mau seluruh kepala balik sampai ke belakang, kemudian balik lagi ke depan, betul. Yang seluruh kepala sekaligus dengan telinga sekali saja, betul. Yang setelapak tangan juga betul. Nah, jadi tidak boleh kita, ini yang benar, ini salah, tidak boleh. Karena semua hadis yang dipakai oleh para ulama kita itu hadis sesuai. Riwayatnya berbagai macam. Ada Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, banyak macam. Jadi tak boleh ketika ada orang berwudu kecil saja, wudunya di kepalanya dikit begini, lalu kita katakan salah. Yang benar tuh seluruh kepala sekaligus dengan telinga, itu yang benar. Itu salah, bahasanya salah. Jadi tidak ada, ya, pilihannya banyak. Dan ini keuntungan bagi kita. Jadi perbedaan ulama itu jangan membuat kita tambah bingung. Karena ada perbedaan ulama ini membuat tambah bingung kalau kita tak betul menyikapinya. Perbedaan ulama itu bisa membuat kita nyaman dalam beribadah, bukan tambah bingung. Sampai sekarang ini pertanyaan itu masih timbul, Ustaz, menyentuh istri batal atau tidak? Awak tanya suami, kalau bapak, kalau saya tak batal Pak Ustaz. Saya tanya istrinya, kalau ibu, kalau saya batal Pak Ustaz. Suami istri beda.
Kalau ibu bilang batal, suaminya bilang tak batal. Masih timbul pertanyaan ini, kenapa? Karena setiap ditanyakan ke ustadz, ke penceramah, jawabannya juga macam. Kata ustadz yang satu batal, kata yang lain tak batal. Ada pula yang berpendapat kalau pengantin baru tak batal, tapi kalau ada 20 tahun batal. Macam pendapatnya. Jadi ketika perbedaan itu kan jadi pilihan. Nanti ketika mungkin salah satunya kondisi sakit atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk tidak bersentuhan, nah itu menjadi alternatif pilihan-pilihan kita.